Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Suhaimi. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Metalurgi Universitas Teknologi Sumbawa dengan bidang riset di bidang nanostructure material untuk aplikasi materi energi, kemudian bidang manufaktur dan bidang metalurgi ekstraksi. Pada video ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah metode tersebut. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran program studi atau CPR yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4 hal. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPR yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPR yang ketiga, mampu menguasai dan menentukan manufaktur material yang tepat untuk membuat produk yang berkualitas. CPL yang keempat atau CPL yang terakhir yaitu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses atau komponen bidang metalurgi dan material. Sementara itu, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 4 hal. CPMK yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manufaktur metalurgi tersebut secara mandiri. CPMK yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang manufaktur. CPMK yang ketiga, mampu menguasai dan menentukan metode manufaktur material yang tepat untuk membuat produk yang berkualitas. CPMK yang terakhir yaitu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses atau komponen bidang metode tersebut. Adapun kemampuan akhir tahap belajar yaitu atau sub CPMK ada 7 hal. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan teknologi metode tersebut. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik tersebut dan alat-alat karakteristik tersebut. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memilih proses-proses dalam pembuatan tersebut dan variabel prosesnya. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memilih jenis pencampuran dan variabel proses pencampuran. Sub CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu menentukan besarnya gaya kompaksi, gaya yang digunakan, dan waktu penahanan saat kompaksi. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menentukan temperatur dan waktu sintering saat proses sintering. Kemudian yang terakhir, sub CPMK yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu memilih dan bertanggung jawab terhadap metode pengerjaan akhir pada metode tersebut. Sekian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah metode tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Pada siang hari ini kita akan mulai kembali melanjutkan kuliah kita di mata kuliah metalurgi serbuk ya. Mata kuliah ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan perdana, jika kita sudah masuk pertemuan ketiga, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya dengan bobot 3 SKS. Ini rencana pembelajaran semester kita dalam 1 semester ke depan dan pada hari ini ini sudah saya tunjukkan pada pertemuan pertama dan kedua untuk mengingat kembali gitu ya apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu di capaian pembelajaran yang ketiga ya, di ketiga yaitu bagaimana ya di CPMK yang ketiga bagaimana kemudian kita ya ini di pertemuan ketiga ya di RPS kita yaitu mahasiswa mampu nanti ya membedakan karakteristik serbuk ya dan alat-alat
karakteristik pada serbuk. Ya. Ini indikator, yaitu bagaimana nanti mahasiswa kalian bisa menjelaskan ya, bagaimana karakteristik ya dari serbuk dan apa sih alat-alat yang digunakan gitu ya, untuk membuat suatu model atau serbuk. Ya, ini kurang lebih yang akan kita pelajari pada pertemuan ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah saya tampilkan di layar ini. Oke, berikutnya hari ini ya kita akan, ini yang sudah saya sampaikan akan mendiskusikan ya, ini satuan acara perkuliahan kita pada siang hari ini ya, teman-teman mata kuliah teknologi serbuk, durasinya 3 SKS, dan ini indikator yang sudah saya tulis dengan S tadi, mahasiswa dengan tepat dalam menjelaskan karakteristik serbuk dan teknik pengukuran serbuk itu sendiri ya. Nah, pembahasan kita adalah karakteristik atau karakterisasi. Oke. Nah, ini ya mudah-mudahan dan seterusnya. Baik, oke, kita mulai. Saya share dulu materi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Oke, baik. Karakterisasi serbuk. Sebelum saya lanjutkan, ini overview ya, materi yang akan kita pelajari adalah konsep partikel ya, bentuk serbuk, ukuran serbuk, dan tugas mandiri. Ini yang akan kita coba diskusikan. Oke, sebelum saya mulai, saya awali dengan satu pertanyaan. Karakter. Apa itu karakter? Oke, quality, oke. Jadi karakter itu adalah sifat, kualitas baik dari benda itu sendiri, ya, atau dari makna itu sendiri, ya. Nah, dengan karakter inilah yang kemudian, ya, ketika kita memahami karakter ya, dari suatu material, maka kita bisa menentukan metode apa yang akan kita gunakan untuk membuat serbuk itu. Ya, tentunya setiap material itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, pengetahuan pertama kita tentang karakter itulah kemudian bisa kita gunakan, atau kemudian kita bisa mengambil tindakan apa yang kemudian kita bisa gunakan untuk membuat partikel itu sendiri. Baik, oke, good, karakter. Oke, pertama konsep partikel. Apa itu partikel? Kira-kira apa yang terbayang tentang definisi partikel? Atau serbuk itu apa? Apa? Oke, bagian terkecil ya dari suatu unit, gitu ya, yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu definisi dari partikel. Nah, beberapa hal yang perlu atau karakter yang perlu kita ketahui dari partikel serbuk itu sendiri adalah ukuran dan distribusi partikel, kemudian bentuk dan variasi partikel terhadap ukuran, luas permukaan, friksi antar partikel. Ini sangat menentukan ya, di dalam tahap proses manufaktur dengan menggunakan powder metalogi. Kemudian aliran dan bentuk atau flow and packaging, gitu ya. Kemudian struktur internal partikel, yang ketujuh gradient kimia dan permukaan film. Nah, ini adalah data-data penting yang harus kita ketahui tentang partikel itu sendiri. Ya. Oke, scanning electron microscope. Ini kan menjadi jenis yang berbeda-beda. Yang ini, ya, dengan pembesaran yang berbeda-beda, ya. Nah, ini beberapa contoh yang kita bisa ambil ya, dengan bentuk ya order yang berbeda-beda, ada yang bentuk lingkaran ya, kemudian ada yang bentuk ini jenis yang partikel yang berbeda-beda. Kalau yang ini material itu jenisnya tungsten, kemudian yang ini ya nikel ya, kemudian ini adalah terbium. Jadi masing-masing material itu memiliki bentuk partikel yang berbeda-beda. Yang ada ini sebagai contoh, misalkan kita alloy paduannya dia berbentuk
spherical ya ini, kemudian juga dia seperti apa? Aglomerasi. Nah, kemudian kalau yang ini tungsten ya dia berbentuk apa ya? Polimer. Jadi dia akan memiliki bentuk yang berbeda-beda gitu ya, dengan tentunya dengan metode pembuatan powder yang berbeda-beda. Oke, ukuran partikel ya. Ini beberapa jenis ukuran partikel. Yang pertama itu ada ukuran partikel dengan ukuran 0,005 sampai 0,01. Itu contohnya adalah suspensi atau emulsi halus gitu ya. Kemudian 0,01 sampai 0,05 itu contohnya ada emulsi kasar, suspensi terflokkulasi istilahnya. Kemudian nah ini ada namanya serbuk halus yang ukurannya 0,050 sampai 0,1 mm. Kemudian ada ukuran serbuk kasar, tentunya di atas ukuran serbuk halus. Kemudian terakhir ada ukuran granular, yang dimana ukuran granular ini adalah ukuran yang paling kasar. Nah, bagaimana kemudian cara kita mendefinisikan atau menentukan gitu ya, menganalisis ya, ukuran partikel itu. Nah, dasar kita menganalisis untuk mengukur umumnya ditentukan dengan nilai geometrinya. Oh, sekian milimeter. Nah, itu kita ditentukan dari apa? Nilai geometri. Seperti apa? Luas permukaan, kemudian luas proyeksi, kemudian dimensi maksimum, kemudian luas penampang minimum atau volume. Jadi kita bisa mendefinisikan ukuran partikel sekian milimeter, sekian sentimeter misalkan, atau sekian nanometer. Kita bisa menentukan dengan cara berapa luas permukaan si partikel itu, berapa luas proyeksi partikel itu, berapa volume dari partikel itu, sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh, ukurannya sekian meter, sekian sentimeter. Nah, yang tidak kalah penting adalah semakin kompleks gitu ya bentuk sebuah partikel, maka semakin banyak parameter pengukuran dimensinya. Kalau cuma bentuknya lingkaran, ya luas lingkaran apa cukup kita r. Kalau ya kita cuma bisa menentukan r-nya ketemu, volumenya ketemu, kita bisa mengatakan bahwa ini ukuran partikel. Kalau bentuknya seperti ini, tidak mungkin kita bisa menghitung dengan hanya menentukan jari-jarinya atau lebarnya. Kita harus menentukan tingginya berapa, kemudian lebarnya berapa, dan seterusnya. Makanya semakin kompleks bentuk sebuah partikel, maka parameter untuk mendefinisikan berapa meter atau berapa sentimeter atau berapa milimeter itu akan semakin banyak. Oke, nah gitu ya, bisa dilihat ukurannya bisa dengan atau kemudian dengan pengayakan ya, yang sudah menggunakan praktikum metode ekstraksi ya, berapa mesh ya, semakin ke bawah semakin kecil, semakin halus, semakin kecil. Sebagai contoh ini kan besar, kecil, kemudian kecil. Nah, ini contoh apa namanya pengayakan gitu yang lebih modern gitu ya. Jadi semakin ke bawah ukurannya kan semakin kecil ya. Ini terus semakin kecil sampai kemudian ketemu semakin halus. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah nyoba? Irfan pernah? Cuma satu. Salah apa? Pakai ayakan. Ya. Ini lebih modern. Kalau nggak salah ada videonya. Oke, ada videonya. Ada videonya sih. Kita Nah, lihat jadi ini yang lebih advance gitu ya. Kalau kita di lab pakai apa?
Ini lebih advance, jadi semakin ke bawah lebih semakin. Oke. Nah ya, saya rasa ini sama. Nah ini ya, jadi contohnya ini ya, tadi kalau ini menggunakan sedimentasi pengendapan. Ukuran partikel dalam kisaran ayakan dapat dipengaruhi oleh sedimentasi gravifikasi. Ya, jadi semakin ke bawah kan ada tarikan gravifikasi, semakin ke bawah kan turun adanya tarikan gravifikasi. Nah, skema ini disebut dengan skema alat Anderson. Ya, bagaimana menentukan partikel dengan metode sedimentasi gravifikasi. Turun ya seperti ke bawah. Nah ini kan dari 20, 10 cm, 10 cm. Nah, ini yang saya maksud tadi, ya, cara mengukur ukuran partikel. Nah, ini kompleks. Nah, contoh yang slide berikutnya. Nah, kita kalau spare misalkan, ya, ini cukup kita menentukan diameternya, ketemu, ya, ukurannya. Semakin dilanjut, ya ini satu dengan cukup kita menentukan B-nya, kemudian ini bentuknya harus kita menentukan berapa tebalnya. Kemudian lebih kompleks lagi, berapa tingginya, ya yang ini yang irregular, modelnya regular. Kemudian yang ini lebih kompleks lagi, ya. Yang ini kita D saja, yang atasnya ini tebalnya berapa? Ini tidak hanya diameter, tapi juga harus tebalnya, harus miringnya berapa, tingginya berapa. Kalau yang ini lebih kompleks. Maka kesimpulannya semakin kompleks bentuk dari partikel itu, semakin banyak parameter yang kita gunakan untuk menyimpulkan berapa ukuran partikel itu sendiri. Oke, ini yang tadi misalkan kita lihat bentuknya dalam permukaan, kita bisa menghitung dengan A, kemudian juga dengan volume, ya, plus penampak, kemudian juga dengan weight, berat, ya, berapa beratnya, ya. Kemudian kalau luas permukaannya persatuan massa, kita juga bisa menghitung S, bentuknya persamaan dengan K, 3S sama dengan K dalam kurung rho, ya, massa jenis dari suatu material itu atau partikel itu, kemudian D, di mana K itu adalah faktor. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Nah, ini sangat berfaedah saya rasa gitu ya, terutama nanti di riset ya, ketika kalian menganalisis apa namanya itu scanning electron microscope, kalian akan menyimpulkan bentuk morfologinya kayak gimana. Nah ini jadi kalau kalian nanti menemukan bentuk kayak gini, saya bisa menyimpulkan bahwa bentuk morfologi dari material yang saya hasilkan dari penelitian yang saya hasilkan adalah bentuknya flat atau bentuknya silinder atau bentuknya ligamental dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk partikel tersebut gitu ya, yang dapat kita lihat atau dapat kita temukan di ya hasil penelitian kita, mulai dengan menggunakan scanning electron microscope atau menggunakan optical microscope. Oke, ini ya partikel, bentuk partikel dan luasan jadi flat, kemudian ukurannya lebih besar, kemudian lebih kecil lagi, dan kemudian berbentuk sphere ya, dan seterusnya. Nah, friksi interpartikel ya, friksi interpartikel ini sangat berpengaruh. Friksi apa? Friksi apa? Otomatisasi ya, pengisian dalam cetakan, kontraksi, transportasi, pencampuran dan lain-lain. Nah, ini perlu kita perhatikan pada saat apa? Nah, ketika kita nanti pada saat pada proses manufaktur, gitu ya, kalau apa namanya metalurgi serbuk itu kan metodenya sederhananya yang sudah disebutkan di awal itu kan ada material berbeda, kita jadikan serbuk, gitu ya. Kemudian misalkan kita ingin cetak, kita ingin bentuk dalam bentuk apa misalkan misalkan ini, ya kita kan harus memasukkan apa namanya si serbuk itu ke dalam cetakannya. Nah, cetakan masuk, kemudian setelah masuk di cetakan kita press
Ya, proses pemasukan si serbuk itu ke dalam cetakan itu sangat dipengaruhi oleh friksi interpartikel. Gitu ya. Jadi ada aliran, ada gesekan di situ, ada friction ya di situ. Nah, sehingga ini akan sangat berpengaruh pada saat kompaksi, pada saat transportasi, pada saat pencampuran dan pada saat pengaduan suhu. Nah, ketika kita belajar friksi interpartikel, ini beberapa terminologi yang harus kita pahami ya. Ada istilahnya itu apparent density atau massa jenis gitu ya. Massa jenis itu apa? Rumusnya? Massa per volume. Oke. Nah, ketika serbuk dalam keadaan relatif bebas tanpa agitasi, ya, tanpa agitan atau gerakan turbulensi ringan. Nah, ini disebut dengan apparent density. Jadi dia pada saat si partikel itu dalam keadaan relatif bebas tanpa adanya agitasi apa terjadi pengadilan. Kemudian ada type density, density tertinggi yang dapat mencapai yang durasi tanpa aplikasi tekanan luar. Nah, ini kemudian terakhir theoretical density. Ya, density menurut saya itu suatu material serbuk di mana porositas tidak diperlukan. Porositas tidak diperlukan. Oke, ini yang saya maksud. Misalkan ada di sini ada serbuk, gitu ya. Kemudian serbuk itu kita tuangkan ke cetakan, gitu ya. Maka ini akan sangat berpengaruh berapa. Ini kan ketika ada partikel serbuk itu pasti di sini ada friction ya, friksi. Nah, di gambar ini ada istilah kita kenal dengan angle of repose, yaitu sudut gundukan ya yang terbentuk ketika serbuk dituang oleh corong. Nah, ini jadi ada ini ya, ini disebut angle of repose. Seperti ketika kita menuangkan di kalian bermain pasir gitu ya di pantai gitu ya. Kalau kita tuangkan itu saya bentuk gundukan. Nah, itu disebut dengan angle of repose. Ya. Oke, ini friksi interpartikel ya masih ya sama sih sebenarnya ini ya. Ada flow rate diukur dengan mengangkat serbuk secara gravitasi melalui bukaan kecil. Jadi kita bisa menghitung berapa laju gitu ya aliran si partikel itu dengan cara kita bisa mengukur dengan cara menuangkan gitu ya serbuk secara gravitasi ke dalam bukaan kecil ini. Sini serbuk ya, kemudian ini dibuka gitu ya. Nah, itu kita bisa menghitung flow rate-nya. Nah, kemudian ada namanya Hall flow meter. Ini partikel kasar, kita bisa mengukur flow rate dan apparent density. Nah, beberapa alat yang kita bisa gunakan itu disebut dengan Hall flow meter. Yang ini bentuknya seperti ini. Ada juga menggunakan spot volumeter ya, yang ini yang lebih agak tinggi gitu ya. Partikel lebih halus dengan friksi interpartikel yang lebih besar. Nah, ini kita bisa menghitung dengan ini. Oke, ini friksi interpartikel ya, ada tumpukan serbuk ini sangat berpengaruh ya. Density tumpukan yang lebih tinggi umumnya sangat diinginkan dan dapat dicapai dengan pengaturan ukuran partikel, bentuk dan distribusi ukuran. Nah, jadi density tumpukan yang lebih tinggi ya, density tumpukan yang lebih tinggi itu lebih diinginkan. Karena kenapa? Misalkan bayangkan ketika ada material ditaruh ya, dibungkus gitu ya, kemudian ketika di press gitu ya, harapannya adalah apa? Ya terbentuk dan sisanya itu tidak banyak gitu, artinya masuk semua gitu. Bahkan caranya adalah dengan ukuran partikelnya harus sekecil mungkin dan seragam gitu ya. Kemudian bentuknya, sekali lagi ukuran dan bentuknya harus seragam dan distribusi ukurannya juga harus rata. Sehingga nanti dia sama-sama masuk ke dalam cetakan atau dice-nya gitu ya. Sehingga tidak ada yang terbuang. Kalau terbuang kan ya eman-eman kan bahasanya kan gitu ya, eman-eman. Jadi harus semua masuk gitu ya.
umumnya partikel halus cenderung tinggi friksi interpartikelnya. Kira-kira kenapa? Partikel yang lebih halus cenderung tinggi friksi interpartikelnya. Kira-kira kenapa? Ya, ingat friksi itu gesekan, ya kan? Gesekan. Semakin banyak partikel, tentunya akan semakin banyak gesekan. Benar nggak kesimpulan ini? Jadi apa? Kenapa partikel halus itu lebih cenderung tinggi friksi interpartikelnya? Apa tadi kesimpulannya? Karena ya semakin banyak gesekan. Karena kan kalau semakin halus itu kan semakin banyak contoh nih. Ya, ini kan dua buah benda ya. Kalau kita tuh kan satu gesekan. Tapi kalau banyak benda, ini kita ada benda ini, tentunya akan ada bergesekan dengan ini, ada juga friksi dengan ini dan seterusnya. Berarti ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa partikel halus cenderung tinggi friksi interpartikel. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Let's go. Oke, ada yang pertanyaan yang lain? Baik, sudah paham? Kalau sudah paham, berarti ada satu lagi. Baik, saya rasa cukup penjelasan saya tentang perkuliahan kita pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ulangi lagi, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya? Saya Pak. Oke, silakan Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, itu ada dikatakan bahwa semakin kecil ukuran partikel itu maka apparent density-nya itu akan semakin rendah. Itu kenapa ya Pak? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya, terkait dengan apparent density ya, karena di friksi ini berbicara tentang friksi interpartikel. Ini kan kalau kita berbicara definisi di apparent density itu adalah apparent density adalah density atau massa per volume ketika sebuk dalam keadaan relatif bebas tanpa agitasi, adukan atau gerakan turbulensi. Nah, kenapa? Nah, kalau kita menulis secara formula massa jenis itu kan massa per volume. Kalau kita melihat antara massa jenis atau density dengan volume di sini nilainya berbalikan. Artinya apa? Semakin besar volumenya, maka semakin kecil density-nya. Nah, analoginya ya, semakin banyak atau semakin kecil si partikel itu ya, misalkan ini semakin kecil ya, ada cetakan gitu. Tentunya ya, kita akan membutuhkan tempat atau ruang yang lebih besar atau volume yang lebih besar ya, dibandingkan dengan partikel yang berukuran lebih besar ya. Filosofi sederhananya seperti itu, sehingga semakin kecil ukuran partikel maka volume yang kita butuhkan itu semakin besar. Dengan demikian, ketika volume semakin besar maka apparent density atau massa jenisnya akan semakin kecil. Oke, jelas? Oke, saya rasa cukup ya kelas kita pada siang hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, saya sampaikan tadi, kita pahami gitu ya, dan bisa kita praktekkan nantinya untuk kebutuhan kita di riset atau kemudian pekerjaan di bidang industri teknologi dan terutama. Baik, sekian dan terima kasih teman-teman mahasiswa. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.